Pemirsa, 3 ledakan terjadi di Provinsi Isfahan, Iran. Lalu pertanyaannya, apakah itu merupakan serangan balasan dari Israel terhadap Iran? Karena berdasarkan apa informasi yang kami dapatkan bahwa itu dikatakan bukan dari Israel. Tapi kita akan mendalaminya. Sudah ada bersama kami 2 narasumber yang sudah hadir. Ada Mas Anan Nurdin, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi, Mas Anan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Dr. Nasir Tamara, penulis tentang Iran. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Ibu. Sehat ya? Sehat. Oke. Saya ke Mas Anan terlebih dahulu. Mas Anan, kalau melihat eskalasi yang terjadi antara Iran dengan Israel itu, apalagi ada 3 ledakan di Iran, walaupun dikatakan bahwa itu bukan merupakan serangan balasan dari Israel, tapi ada juga yang mengatakan itu serangan balasan dari Israel. Ya, yang jelas selama ini Iran itu tidak terlibat langsung perang dengan Israel, selalu melalui Hizbullah di Lebanon atau melalui Houthi yang ada di Yaman. Ini tapi setelah kejadian yang serangan terhadap konsulat mereka yang ada di Suriah yang membuat ini menarik ke Iran, akhirnya terlibat secara langsung, dan ini mungkin adalah serangan yang pertama yang langsung diluncurkan dari Iran kepada Israel, karena biasanya selalu kalau tidak dari Lebanon ya dari Suriah, dari negara terdekat. Kita tahu Lebanon dengan Suriah adalah 2 negara koalisi atau sekutu dari Iran yang sangat kuat seperti itu. Nah, ini baru pertama kali. Ini mungkin juga mengakibatkan serangan yang memperlihatkan sikap ya yang selama ini kita lihat asumsi permusuhan yang sangat kuat gitu di 2 negara terkuat secara militer di Timur Tengah, yang selama ini memang kita khawatirkan mereka perang secara langsung gitu, dan ini benar-benar terjadi dengan melakukan serangan balasan. Dan ini pertama kali dalam sejarah ada serangan antara Iran dan juga Israel seperti itu ya? Ya, itu yang langsung dari Iran secara langsung gitu ya. Tapi perlukah kita khawatir terhadap eskalasi konflik di Iran dan juga Israel ini? Perlu nggak kita khawatir? Saya pikir ya sangat-sangat perlu, karena ini akan berdampak besar gitu ya, akan berdampak besar kepada global juga dunia, begitu ya? Ya, kepada dunia secara global ini akan berdampak. Dampak apa yang paling akan dirasakan? Yang paling besar pasti akan dirasakan adalah pertama meningkatnya eskalasi di Timur Tengah, dan kalau sebuah wilayah yang merupakan memproduksi bahan bakar dunia terbesar, baik itu minyak dan juga gas, ini akan membuat dampak ekonomi secara global di seluruh dunia akan berpengaruh, terutama juga kepada negara-negara yang bergantung menggunakan gas dan bahan bakar dari Timur Tengah. Ini perlu akan sangat mengkhawatirkan seluruh dunia. Maka tidak salah kalau Amerika Serikat misalnya mewanti-wanti agar Benjamin Netanyahu jangan melakukan serangan balasan. Tetapi ada sebuah analisa akhir-akhir ini, salah satu intelijen dari Amerika Serikat mengatakan yang dilansir dari Al Jazeera TV itu mengatakan bahwa dengan serangan balasan dari Israel sekarang ke Iran itu sebetulnya sudah selesai. Tidak akan lagi ada serangan-serangan kedua atau ketiga. Tidak akan meningkatkan eskalasi ya? Iya, tetapi yang kita khawatirkan Benjamin Netanyahu itu kan tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi, dan dua tidak takut kepada siapapun. Itu yang menjadi kita khawatir. Bicara karakter coba ya. Pak Dokter kan pernah menulis ya mengenai Iran ya. Betul, jadi mungkin bisa diceritakan juga sebenarnya karakter dari pemerintahan Iran saat ini seperti apa, berkaca juga dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau tadi Mas Anan bilang tidak pernah ada serangan secara langsung, kali ini ada serangan secara langsung. Secara konsisten mereka itu memakai sebuah kebijakan keamanan yang sama kira-kira. Ini Iran ya Pak ya? Di Israel. Okay. Gini, karena saya pernah wawancarai Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin, dan juga pernah wawancarai Chairman Yasser Arafat, ketua dari PLO yang mendirikan negara Palestina tujuannya gitu. Mereka berdua mendapat hadiah Nobel sesudah persetujuan di Oslo yang melanjutkan persetujuan di Madrid. Jadi usaha perdamaian itu sudah dilakukan. Dari kacamata top decision makers, kan Perdana Menteri polanya ya Perdana Menteri Yitzhak Rabin, kemudian sekarang Netanyahu, mereka itu sangat konsisten untuk mempertahankan supaya Israel ada di muka bumi dan menjadi negara bagi semua penduduk warga Yahudi yang tinggal dimanapun juga. Jadi istilah bahasa Perancisnya itu kut ke kut, apapun juga gitu ya.
mereka akan lawan kalau ada usaha-usaha menghancurkan mereka. Itu yang kita harus pahami. Dan dalam sejarah Yahudi dan Iran, itu dua negara yang dekat. Kerajaan-kerajaan Yahudi itu melindungi orang-orang Yahudi ketika mereka dipersekusi di Eropa, di segala macam. Itu yang orang lupa. Jadi mereka tuh dekat, orang-orang Yahudi itu pada waktu revolusi Iran, sampai sekarang masih banyak yang tinggal di Iran. Dan sangat dekat. Nggak ada rasialisme terhadap orang Yahudi. Tidak ada waktu. gap gitu ya? Tidak ada gap. Orang Iran itu agama apapun juga welcome. Karena mereka kan asalnya dari agama, ya apa namanya, agama-agama yang lama itu kan, seperti Zarathustra segala macam itu kan di Iran juga kan. Jadi dengan apa yang terjadi di Isfahan ini, Anda melihatnya apakah ini hanya sekedar gertak sambal saja, hanya sekedar apa ya, bukan sebagai satu gerakan eskalasi politik Timur Tengah yang kemudian eskalasi menurut saya. Justru eskalasi. Iya, karena begini, dulu itu mereka di dalam bayang-bayang, mereka menggunakan saling serang menyerang secara diam-diam, secara tidak terlihat gitu kan, shadow gitu kan. Ada pembunuhan terhadap saintis Iran, kemudian juga yang ahli nuklir, yang ahli persenjataan gitu. Begitu juga Iran menyerang Israel, tapi memakai proksi. Proksinya itu apa? Tadi kan disebut, tadi kan ada Hezbollah. Kenapa Hezbollah? Itu karena letak Hezbollah itu, mereka itu kan kebanyakannya juga orang-orang Syiah kan. Seperti juga di Irak, yang setengah dari penduduknya malah lebih itu orang Syiah. Jadi negara-negara yang disebut proksi dari Iran itu adalah negara-negara yang penduduknya banyak sekali memeluk agama Islam Syiah kayak gitu. Jadi kenapa sekarang dari sembunyi-sembunyi langsung meningkatkan keterbuka, perang terbuka. Nah, ini udah lain. Kamu menyerang aku. Yang lain itu adalah bahwa di dalam charter PBB, sebuah negara anggota PBB tidak boleh menyerang negara lain kan? Israel menyerang dulu. Iya, kemudian dibalas tapi kan proksinya yang diserangnya itu kan kedutaannya yang di Damaskus. Iya. Boleh dikatakan, dan itu juga tidak ada pernyataan Israel bahwa mereka menyerang gitu kan. Tapi apa yang membuat Israel dengan secara terbuka menyerang Iran? Justru karena Iran juga telah melancarkan tanggal 14 yang lalu kan serangan yang masif gitu kan. Tetapi serangan yang masif itu bukan ditujukan untuk melumpuhkan Israel. Jadi ini serangan peringatan. Ini kita kirimkan kamu 300 drone, misail segala macam ya. Tapi kita nggak akan mematikan. Sebelum menyerang, Iran sudah ngomong sama Amerika, halo, saya akan menyerang nih. Kemudian kepada Jordania, kepada Saudi udah bilang, halo, misal saya 4 jam akan nyampe. Biasanya dalam perang itu nggak ada. Yang disebut perang itu adalah kejutan. Kemenangannya Hitler itu adalah Blitzkrieg, serang kilat, rahasia. Tapi ini kok terbuka kayak gitu kan. Itu kita akan dalami lagi ya nanti ya, Pak Dokter ya. Usai jeda ya, kita harus jeda dulu terlebih dahulu ya. Nanti kita dalami lagi. Usai jeda kami segera kembali.